Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai dampak PHK massal sektor tekstil di Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan teori Blanchard. Dan analisis ini saya buat berdasarkan teori ekonomi tenaga kerja serta fenomena yang terjadi pada pekerja tekstil di berbagai daerah seperti Bandung, Cimahi, Karawang, dan Bekasi. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Mama dengan NIM akhir 001 dari kelas A. Baik, di slide pertama, di sini ada penjelasan dari latar belakang. Poin yang pertama, PHK massal terjadi di banyak perusahaan tekstil. Dalam beberapa tahun terakhir, industri tekstil di Jawa Barat mengalami tekanan besar, terutama karena turunnya permintaan ekspor, kenaikan biaya produksi, dan persaingan dengan produk impor yang lebih murah. Dan kondisi ini membuat banyak perusahaan tidak mampu mempertahankan jumlah karyawan, sehingga terjadilah PHK secara massal. Yang artinya bukan hanya satu atau dua perusahaan yang terdampak, melainkan puluhan perusahaan mengalami hal yang sama. Dan poin yang kedua, berpusat di sentra tekstil Jawa Barat. Jawa Barat merupakan pusat industri tekstil terbesar di Indonesia, terutama di Bandung, Cimahi, Karawang, dan Bekasi. Ketika sektor tekstil terguncang, daerah-daerah ini menjadi wilayah yang paling terasa dampaknya, karena sebagian besar masyarakat di daerah ini menggantungkan hidupnya dari pekerjaan di pabrik tekstil. Maka setiap perubahan di sektor ini langsung berpengaruh besar pada masyarakat setempat. Dan poin yang ketiga, menyebabkan peningkatan pengangguran signifikan. PHK massal otomatis menambah jumlah pengangguran dalam waktu singkat. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan pada periode yang sama, sehingga angka pengangguran naik tajam. Selain itu, tidak semua pekerja mudah berpindah ke sektor lain, karena keterampilan mereka biasanya sudah sangat spesifik pada industri tekstil. Akibatnya butuh waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan baru. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Di sini ada tujuan analisis. Yang pertama, mengkaji dampak PHK terhadap pengangguran. Tujuan yang pertama itu memahami bagaimana PHK massal yang terjadi di sektor tekstil benar-benar mempengaruhi kondisi pengangguran di Jawa Barat. Tidak hanya melihat angka PHK, tetapi juga melihat efek lanjutannya. Berapa banyak orang yang menjadi pengangguran, berapa lama mereka menganggur, dan apa yang terjadi pada pasar kerja setelah PHK tersebut. Dan analisis ini membantu melihat gambaran besar masalah tenaga kerja yang muncul akibat gelombang PHK tersebut. Dan poin kedua, menggunakan teori Blanchard. Analisis ini memakai model dari Oliver Blanchard, seorang ekonom ternama yang menjelaskan bagaimana pengangguran pengangguran terjadi dari dua sisi. Pekerja yang kehilangan pekerjaan, separation rate, dan peluang pekerja mendapatkan pekerjaan baru, finding rate. Dengan teori ini, kita bisa membaca dampak PHK secara lebih ilmiah. Apakah masalah utama ada pada banyaknya kehilangan pekerjaan atau pada sulitnya pekerjaan masuk kembali ke pasar kerja. Dan poin yang kedua, menilai perubahan struktur tenaga kerja. PHK massal tidak hanya menambah pengangguran, tetapi juga bisa mengubah struktur tenaga kerja di daerah. Misalnya, apakah banyak yang akhirnya masuk sektor informal? Apakah pekerja kehilangan keterampilan, atau apakah terjadi perubahan besar dalam jenis pekerjaan yang tersedia. Dan tujuan ini ingin melihat sejauh mana PHK tersebut menggeser pola masyarakat, apakah hanya efek sementara atau menjaga masalah struktur yang lebih serius. Oke, lanjut ke slide ketiga, ke slide keempat. Data lapangan. Yang pertama ada PHK ribuan pekerja di Bandung, Cimahi, Karawang, dan Bekasi. Data ini menunjukkan banyak ribuan pekerja tekstil di beberapa kawasan industri utama Jawa Barat kehilangan pekerjaan hampir dalam waktu yang bersamaan, seperti kota Bandung dan Cimahi yang terkenal sebagai sentra Jerman, hingga Karawang dan Bekasi yang memiliki banyak pabrik besar. Semuanya terdampak. Angka PHK yang besar ini menggambarkan betapa seriusnya tekanan yang sering dialami industri tekstil. Dan poin yang kedua, banyak pekerja sulit memperoleh pekerjaan baru. Setelah terkena PHK, sebagian besar pekerja tidak langsung mendapatkan pekerjaan pengganti. Hal ini terjadi karena pasar kerja sedang tidak kondusif. Perusahaan-perusahaan lain pun sedang menahan rekrutmen, dan peluang pekerja sedang menahan itu. Dan peluang pekerja baru tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Akibatnya banyak dari mereka menganggur dalam jangka waktu yang lebih lama dari biasanya. Dan poin yang terakhir, sebagian beralih ke sektor informal. Karena sulit kembali masuk ke sektor formal, sebagian pekerja akhirnya memilih mencari penghasilan di sektor informal seperti berdagang kecil-kecilan, menjadi ojek online, atau melakukan pekerjaan serabutan. Namun, pekerjaan di sektor informal biasanya tidak memberikan pendapatan yang stabil dan tidak ada jaminan sosial. Dan hal ini menunjukkan bahwa dampak PHK tidak hanya dirasakan pada angka pengangguran, tetapi juga pada penurunan kualitas pekerjaan yang didapat oleh mantan pekerja tekstil tersebut. Lanjut slide selanjutnya. Di sini ada teori Blanchard. Pertama ada separation rate, pekerja kehilangan pekerjaan. Separation rate menggambarkan seberapa banyak pekerjaan yang keluar atau kehilangan pekerjaan dalam suatu periode. Dalam konteks PHK massal tekstil, angka S meningkatkan karena banyak pekerja diberhentikan secara bersamaan. Dan Blanchard menjelaskan bahwa jika S naik, separation rate naik, maka pengangguran juga naik dengan cepat. Karena aliran pekerja yang masuk ke
kategori pengangguran semakin besar. Dan ini penting untuk menunjukkan bahwa gelombang PHK bukan hanya peristiwa biasa, tapi kejutan besar yang mendorong naiknya angka pengangguran. Dan poin yang kedua, funding rate, peluang pengangguran mendapat pekerjaan. Funding rate yaitu peluang seseorang yang menganggur untuk mendapatkan pekerjaan baru. Jika F tinggi berarti banyak kesempatan kerja, tetapi pada kasus sektor tekstil Jawa Barat, angka F justru menurun. Hal ini terjadi karena lapangan kerja baru minim dan kemampuan pekerja sangat spesifik di tekstil, dan banyak perusahaan tidak sedang membuka lowongan. Dan menurut mereka, jika F menurun, maka durasi menganggur menjadi lebih lama dan pasar tenaga kerja pulih lebih lambat. Lanjut slide selanjutnya. Peningkatan separation rate, PHK massal. Separation rate meningkat. Dalam model Blanchard, separation rate menggambarkan seberapa banyak pekerja yang keluar dari pekerjaan dalam satu periode. Ketika terjadi PHK massal seperti yang dialami sektor tekstil di Jawa Barat, otomatis separation rate meningkat tajam dan ribuan pekerja keluar dari pasar kerja secara serentak, sehingga aliran masuk ke kategori pengangguran menjadi sangat besar, dan kenaikan separation rate ini menjadi penyebab utama lonjakan pengangguran yang cepat. Dan poin yang kedua, banyak pekerja langsung kehilangan pekerjaan. Akibatnya, pekerja yang sebelumnya memiliki pendapatan rutin tiba-tiba tidak memiliki pekerjaan sama sekali, dan situasi ini menciptakan guncangan besar bagi kondisi ekonomi rumah tangga maupun pasar tenaga kerja. Dan poin terakhir, pengangguran meningkat cepat. Kenaikan separation rate yang tiba-tiba membuat angka pengangguran naik dalam waktu sangat singkat. Karena PHK terjadi di banyak perusahaan sekaligus, sistem penyerapan tenaga kerja tidak mampu mengimbangi jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Dan hal ini menjelaskan mengapa setelah gelombang PHK, daerah industri tekstil mengalami lonjakan pengangguran yang signifikan dan terasa dampaknya secara sosial maupun ekonomi. Selanjutnya, penurunan funding rate. Keterampilan spesifik tekstil sulit dialihkan. Sebagian besar pekerja tekstil memiliki keterampilan yang sangat spesifik, seperti menjahit, memotong kain, mengoperasikan mesin Jerman, atau melakukan quality control bahan. Ketika sektor tekstil mengalami penurunan, keterampilan ini tidak selalu bisa langsung digunakan di sektor lain, karena kemampuan mereka sangat berfokus pada satu jenis industri, dan peluang mereka untuk berpindah pekerjaan menjadi lebih kecil, dan hal inilah yang menyebabkan funding rate menurun. Dan poin yang kedua, lapangan kerja alternatif terbatas. Di saat ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, yang bersamaan, jumlah lowongan kerja yang tersedia tidak cukup untuk menampung mereka. Perusahaan di sektor lain juga sedang menahan rekrutmen karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Akibatnya, walaupun para pekerja aktif mencari pekerjaan baru, kesempatan untuk diterima sangat kecil, dan kondisi pasar kerja yang sempit ini membuat perusahaan kembali bekerja menjadi jauh lebih sulit. Poin yang terakhir, funding rate menurun, pekerja susah kembali bekerja. Dalam teori Blanchard, funding rate adalah ukuran seberapa besar peluang seorang pengangguran dapat menemukan pekerjaan baru. Ketika funding rate menurun, berarti pekerja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali masuk ke pasar kerja. Dan itulah yang terjadi pada mantan pekerja tekstil. Dan meskipun mereka ingin segera bekerja, kondisi pasar tidak mendukung. Penurunan funding rate ini membuat durasi pengangguran semakin panjang dan menyebabkan pemulihan pasar tenaga kerja berjalan sangat lambat. Lanjut slide 8. Di sini ada dampak struktural. Pengangguran berlangsung lama. Setelah PHK massal terjadi, banyak pekerja tidak langsung mendapatkan pekerjaan baru. Kondisi ini membuat periode pengangguran menjadi semakin panjang ketika seseorang menganggur terlalu lama, dan keterampilannya bisa menurun. Kepercayaan dirinya berkurang dan peluangnya diterima kerja semakin mengecil. Lama-kelamaan, pengangguran yang tadinya bersifat sementara berubah menjadi masalah jangka panjang. Dan poin yang kedua, terjadi histeresis Blanchard. Dalam teori Blanchard, histeresis adalah kondisi ketika pengangguran tinggi dibiarkan terjadi terlalu lama sehingga menjadi permanen. Yang artinya, efek PHK massal tidak hanya terasa pada saat peristiwa itu terjadi, tetapi bertahan dan meninggalkan jejak. Pada pasar tenaga kerja, pekerja yang lama menganggur cenderung makin sulit masuk kembali, sementara perusahaan juga ragu untuk merekrut mereka. Dan inilah yang membuat pengangguran menjadi semakin sulit diatasi. Dan poin yang terakhir, pengangguran berubah menjadi struktural. Awalnya, PHK massal mungkin terlihat seperti masalah siklus ekonomi karena kondisi ekonomi sedang memburuk. Namun, ketika banyak pekerja tidak lagi cocok dengan kebutuhan pasar kerja, keterampilan mereka tidak relevan dan tidak ada sektor yang mampu menyerapnya, maka pengangguran tersebut berubah menjadi pengangguran struktural. Artinya, masalah bukan hanya pada kurangnya lowongan, tetapi pada ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Lanjut slide 9. Di sini ada efek ekonomi dan sosial. Pendapatan keluarga menurun. Ketika seorang kepala keluarga atau anggota keluarga kehilangan pekerjaan, pendapatan rumah tangga otomatis menurun drastis, dan kondisi ini memaksa keluarga untuk mengurangi berbagai pengeluaran penting seperti makanan bergizi, pendidikan anak, atau kebutuhan kesehatan. Banyak keluarga akhirnya hanya fokus pada kebutuhan paling dasar karena tidak ada pemasukan tetap seperti sebelum-sebelumnya.
Poin yang kedua, daya beli melemah. Penurunan pendapatan tersebut membuat keluarga tidak lagi mampu membeli barang-barang dan jasa seperti sebelumnya. Mereka cenderung memilih produk yang paling murah atau bahkan menunda pembelian. Ketika daya beli melemah, kegiatan ekonomi ikut melambat karena masyarakat tidak lagi aktif berbelanja. Dan hal ini menjadi salah satu indikator bahwa PHK memiliki dampak luas bukan hanya pada individu tetapi juga pada aktivitas ekonomi daerah. Dan poin yang kedua, konsumsi daerah menurun. Jika banyak keluarga mengalami penurunan pendapatan, maka total konsumsi masyarakat di daerah itu juga akan menurun. Seperti warung-warung, toko kain, pasar, minimarket, hingga sektor jasa akan merasakan penurunan pelanggan. Dalam jangka panjang, konsumsi yang turun ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah karena konsumsi merupakan salah satu penggerak utama ekonomi lokal. Dan yang poin yang terakhir, ekonomi daerah ikut berpengaruh. Penurunan konsumsi akhirnya berdampak langsung pada perputaran uang di wilayah tersebut. Pendapatan pelaku usaha turun, beberapa bisnis kecil menutup usaha mereka, dan penerimaan pajak daerah juga berkurang. Artinya, dampak PHK massal tidak berhenti pada kehilangnya pekerjaan saja, tetapi merembet ke berbagai sektor ekonomi lain, sehingga memperburuk kesehatan ekonomi daerah secara keseluruhan. Lanjut slide selanjutnya, perubahan sektor. Banyak pekerja masuk sektor informal dan penghasilan tidak stabil dan tidak ada perlindungan sosial. Dan slide selanjutnya, rekomendasi kebijakan. Pertama, ada reskilling dan pelatihan kerja. Salah satu cara utama untuk membantu mantan pekerja tekstil adalah memberikan pelatihan keterampilan baru karena keterampilan lama mereka sangat spesifik dan tidak selalu dibutuhkan di sektor lain. Mereka perlu belajar kemampuan baru, misalnya keterampilan digital, administrasi, logistik, atau kemampuan tekstil selain tekstil. Sektor informal dan penghasilan tidak stabil dan tidak ada perlindungan sosial. Dan slide selanjutnya, rekomendasi kebijakan. Pertama, ada reskilling dan pelatihan kerja. Salah satu cara utama untuk membantu mantan pekerja tekstil adalah memberikan pelatihan keterampilan baru karena keterampilan lama mereka sangat spesifik dan tidak selalu dibutuhkan di sektor lain. Mereka perlu belajar kemampuan baru, misalnya keterampilan digital, administrasi, logistik, atau kemampuan tekstil selain tekstil. Poin kedua, job matching pekerja perusahaan. Selain memberi pelatihan, pemerintah dan lembaga ketenagakerjaan perlu menghubungkan langsung pekerja dengan perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Sistem job matching ini penting untuk mempercepat proses penyerapan tenaga kerja. Dan poin ketiga, diversifikasi ekonomi daerah. Daerah yang terlalu tergantung pada satu sektor seperti tekstil menjadi sangat rentan ketika sektor tersebut mengalami krisis. Dan poin yang terakhir, bantuan sosial transisi. Untuk pekerja yang baru saja terkena PHK, bantuan sosial sementara sangat penting agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan ini seperti subsidi makanan, BLT, bantuan pelatihan, atau program padat karya dapat membantu mereka bertahan selama masa transisi. Slide selanjutnya, kesimpulan. PHK meningkatkan separation rate. Gelombang PHK massal di sektor tekstil membuat semakin banyak pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu bersamaan. Dalam teori Bellingcat, kondisi ini berarti separation rate meningkat tajam. Lonjakan S ini menjadi penyebab utama naiknya pengangguran secara cepat dan signifikan di daerah-daerah pusat industri tekstil di Jawa Barat. Dan sulit kembali bekerja menurunkan feeding rate. Setelah kehilangan pekerjaan, banyak pekerja tidak mudah masuk kembali ke pasar kerja. Keterampilan yang sangat spesifik, minimnya peluang kerja, dan ketatnya persaingan membuat feeding rate menurun. Artinya, peluang bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan baru menjadi semakin kecil. Dan poin yang ketiga, pengangguran menjadi struktur. Kombinasi dari S dan S yang tinggi dan F yang rendah membuat masalah pengangguran berubah dari kondisi sementara menjadi masalah struktural. Pengangguran tidak lagi hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sedang menurun, tetapi juga karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Inilah yang membuat pemulihan pasar tenaga kerja menjadi lebih sulit. Dan poin terakhir, intervensi diperlukan untuk memulihkan pasar tenaga kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak akan pulih dengan sendirinya. Diperlukan kebijakan yang tepat seperti pelatihan keterampilan baru, job matching, penguatan sektor informal, serta bantuan sosial transisi. Intervensi ini penting agar pekerja bisa kembali bekerja, ekonomi daerah dapat pulih, dan dampak sosial dari PHK dapat diminimalkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mengenai dampak PHK massal sektor tekstil di Jawa Barat. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.